mewawancarai sebuah perusahaan yang bernama UD Putra Sedana. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiari dengan nomor absen 10 dan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikoman Sylvia Damayanti, absen 31, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimane Deviani, nomor absen 17, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Sriwidari, nomor absen 13. Om Swastiastu. Baik, kami dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, mohon izin kepada Bapak untuk menanyakan wawancara terkait dengan seleksi tenaga kerja. Sebelum itu, mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan diri saya, nama Imadi Sudano, selaku pemilik toko di Putra Sedana yang ada di Desa Carangsari, tepatnya di Jalan Gusti Ngurah Rai dan Pasar Plagel. Selanjutnya, materi yang akan kami wawancarai yaitu tentang seleksi tenaga kerja. Seperti yang diketahui bahwa seleksi tenaga kerja itu sangat diperlukan dalam keberlangsungan usaha. Jadi, pertanyaannya, apakah menurut Bapak seleksi tenaga kerja itu sangat penting dilakukan dalam perusahaan? Udah jelas adik-adik, dalam seleksi tenaga kerja kami selaku pemilik toko, kami wajib melakukan di dalam peningkatan penjualan kami yang ada di toko kami. Begitu juga dalam pelayanan terhadap pelanggan-pelanggan kami yang mau belanja di toko kami. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana tahap atau langkah-langkah yang Bapak ambil dalam melakukan seleksi karyawan atau tenaga kerja tersebut? Seperti biasanya, kami dari dulu memang sesuaikan dengan mengajukan surat lamaran. Kedua, kami seleksi tingkat keberadaan, statusnya apakah sudah tamat SMA atau sarjana kan gitu ya. Ketiga, sesuai dengan juga kemampuan pelamar itu sendiri dan mau diajak bekerja berat gitu. Keempat, mau diajak bekerja sama dalam melakukan kegiatan yang ada di toko kami. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertanyaan yang ketiga. Apakah di dalam seleksi tenaga kerja terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penerimaan karyawan baru, Bapak? Udah pasti itu, adik-adik. Dari penerimaan tenaga kerja kami di sini, faktor-faktor yang kami butuhkan sudah pasti. Pertama, masalah dia, kesehatan dia, karena di toko kami sudah barang tentu pekerjaan itu agak berat. Di samping juga mengangkat kayu-kayu dan berupa cat-cat yang besar kan itu jadinya. Faktor itu kami sangat butuhkan. Dan kedua, tanggung jawab terhadap bosnya itu sendiri. Kami harus gimana caranya seorang karyawan itu gimana dikasih suatu pekerjaan itu harus bertanggung jawab kepada bosnya itu sendiri. Baik, pertanyaan yang keempat, apa saja manfaat dilakukannya seleksi terhadap karyawan baru? Sudah jelas, kalau memang ada seleksi berarti kami kan sudah tahu ya. Dari sekian pelamar itu di mana kami taruh. Misalnya dia ahli di bidang accounting, kita taruh dia di dalam pembukuan. Ahli di bidang pemasaran, kita taruh dia di pemasaran gitu. Dan terakhir, ahli di bidang pengangkatan barang atau memang gudang dengan fisik yang agak kuat, pasti kami taruh di gudang. Tantangan apa saja yang ada dalam seleksi karyawan baru? Ya udah jelas, masalah tantangan itu kan udah pasti. Pertama, terkait dengan perekrutan baru itu dia kan harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di perusahaan itu sendiri, terutama kepada lingkungan sesama karyawan, sesama bos, dan sesama teman-teman yang lain termasuk sales-sales yang datang kan gitu jadinya. Itu memang kita harus perlu penyesuaian kan gitu jadinya, karena tantangan itu kan banyak juga ya, karena di satu sisi kita ini bekerja kan harus selektif jadinya kan, terkait dengan pelayanannya juga itu ya tantangannya yang paling dominan kami lihat di perekrutan kami gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam seleksi karyawan terdapat syarat-syarat yang harus dimiliki oleh karyawan? Nah pasti itu,
Pertama masalah surat amanah udah tadi, dimana di dalam surat itu kan ada KTP, domisili, biar kami tahu dari mana karyawan itu sendiri, biar tidak bodong jadinya gitu. Kedua masalah persyaratannya ya tadi ya dalam hal ini ya kesehatan. Ketiga berupa kelakuan baik, kan itu memang kan udah secara umum itu kan gitu jadinya kan itu persyaratan seorang karyawan melamar di salah satu perusahaan kan. Ya segitu aja kalau di kami. Menurut Bapak, apa saja kendala-kendala yang Bapak alami selama melakukan seleksi karyawan baru, Pak? Ya itu dah faktor tadi. Pertama faktor masalah kalau memang di kampung atau di kampung kan faktor masalah keluarga. Satu sisi memang kami kan kalau memang tidak diterima dengan kemampuan yang tidak begitu bagus kan saya tidak enak juga. Harusnya sebenarnya kan sesuai dengan kemampuan itu sendiri kan gitu jadinya. Itu pertama masalah faktor keluarga. Kedua masalah skill juga kan itu. Itu kendala sangat berarti bagi kami karena di satu sisi tidak memaksakan untuk dia bekerja tapi skillnya kurang mampu di bidang pekerjaan itu sendiri kan itu kendalanya. Yang kedua aja itu. Baik. Jika seandainya karyawan yang bekerja pada perusahaan Bapak tidak sesuai dengan harapan Bapak, tindakan apa yang akan Bapak ambil, Pak? Pertama, tindakan yang kami tetap membina dulu kepada karyawan yang bekerja di perusahaan kami. Kalau memang berapa kali dibina-bina tidak ya menghasilkan hasil yang bagus, terpaksa kami kan diberhentikan dengan tidak hormat. Segitu aja dalam perekrutan tenaga kerja. Terima kasih, Pak. Baik, sekian wawancara dari kami mengenai seleksi SDM kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Santi. Santi Om.